Angin sore berhembus lembut di atas gedung-gedung tinggi ibu kota Nuswantara. Di jalanan, rakyat tampak sibuk menjalani rutinitasnya, namun di balik keramaian itu tersimpan kegelisahan. Negara baru saja melewati masa pemilu paling panas sepanjang sejarah, perdebatan tak hanya menggema di ruang publik, tapi juga merasuki ruang makan keluarga dan tempat ibadah. Negeri itu berdiri di tepi batas antara harapan dan perpecahan. Di tengah hiruk-pikuk pasca pemilu, satu nama mencuat bak meteor muda yang melesat di langit politik, Gibran Rakabuming, wakil presiden termuda yang pernah menduduki kursi kekuasaan tertinggi kedua di Nuswantara. Banyak yang awalnya mencibir, menganggapnya sekadar pewaris nama besar tanpa kemampuan berarti. Namun seiring berjalannya waktu, langkah-langkahnya yang terukur mulai mengguncang pandangan dunia politik lama. Sejak hari pertama menjabat, Gibran menolak kemewahan birokrasi. Ia menutup akses khusus yang selama ini hanya dinikmati para pejabat, menggantinya dengan ruang kerja transparan, dinding kaca yang bisa dilihat publik. Ia berkata, pemimpin tak seharusnya bersembunyi di balik tirai kekuasaan. Sederhana, tapi pernyataan itu menjadi simbol lahirnya era baru. Program pertamanya, Teknologi Merah Putih, menjadi gebrakan besar. Ia menggandeng para ilmuwan muda, menghidupkan kembali pusat riset yang lama terbengkalai, dan membangun satelit lokal untuk memperluas jaringan internet hingga ke pelosok pulau. Anak-anak desa kini bisa belajar langsung dari dosen universitas ternama melalui layar sederhana di rumah mereka. Bagi rakyat kecil, keajaiban itu terasa nyata. Namun, perubahan tak pernah berjalan mulus. Para politisi lama mulai gusar, merasa kedudukannya terancam. Mereka menuduh Gibran terlalu cepat mengubah tatanan, menabrak pakem yang sudah berurat akar. Di antara mereka, sosok paling lantang bernama Purbaya, mantan menteri yang dikenal keras kepala dan konservatif. Ia menyebut Gibran sebagai anak ingusan yang belum memahami medan kekuasaan. Di ruang kerjanya yang sunyi, Purbaya membaca laporan demi laporan tentang kebijakan sang wakil presiden muda. Meskipun hatinya masih menolak, matanya tak bisa mengabaikan data, pertumbuhan ekonomi meningkat, kemiskinan menurun, dan sektor pendidikan melonjak tajam. Ia mengernyit, mencoba menemukan celah kelemahan, namun justru menemukan keberanian di setiap keputusan Gibran. Di sisi lain, rakyat mulai menyebut Gibran dengan panggilan baru, sang jenius senyap. Ia jarang tampil di televisi, tak banyak bicara di media, namun setiap kebijakannya terasa nyata di lapangan. Desa-desa mulai bercahaya di malam hari, bukan hanya karena listrik, tapi karena semangat baru yang menyalakan mimpi rakyat. Suatu pagi, di sebuah desa di Maluku, seorang petani tua menatap drone kecil yang mengintai sawahnya. Dengan senyum bangga ia berkata, "Dulu kami hanya punya cangkul. Sekarang, kami punya langit." Cerita seperti itu menyebar ke seluruh penjuru negeri, menumbuhkan rasa bangga bahwa kemajuan bukan lagi milik kota semata. Namun di balik kekaguman rakyat, Gibran tahu badai belum berakhir. Ia sadar, setiap langkah inovatif selalu melahirkan musuh baru. Malam-malamnya sering dihabiskan sendirian di ruang kerja, menatap peta Nuswantara di dinding. Ia menggaris rencana-rencana besar, pengentasan kemiskinan digital, revolusi energi hijau, dan sistem pendidikan adaptif berbasis karakter. Ia tak ingin menjadi sekadar pejabat, ia ingin menjadi penggerak sejarah. Sementara itu, di kediaman tuanya di pinggiran kota, Purbaya menatap layar berita yang menayangkan wajah Gibran sedang berbicara dengan anak-anak sekolah. Wajah itu tampak tenang, suaranya penuh keyakinan. Untuk pertama kalinya, Purbaya tidak mencibir. Ia hanya berbisik pelan, mungkin saja anak ini berbeda. Dan di detik itulah, benih rasa kagum mulai tumbuh dalam hati yang dulu hanya tahu menentang. Langit Jakarta tampak redup sore itu, seolah meniru suasana hati Purbaya yang dipenuhi rasa resah. Ia duduk di ruang kerjanya, ditemani tumpukan dokumen lama dan berita-berita tentang kebijakan Gibran yang makin dielu-elukan publik. Di usia senjanya, ia seakan menjadi saksi perubahan zaman yang tak lagi bisa ia kendalikan. Setiap kali nama sang wakil presiden muda disebut, Purbaya merasakan sesuatu yang ganjil, bukan benci, tapi rasa ingin tahu yang tumbuh tanpa ia kehendaki. Ia selalu dikenal sebagai sosok keras kepala, seorang pengkritik yang tak pernah memberikan pujian kepada siapapun yang duduk di kursi kekuasaan. Bagi Purbaya, politik adalah arena ujian moral, bukan tempat mencari simpati.
Namun melihat Gibran, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan pola lama yang ia pahami. Anak muda itu tidak sibuk menangkis serangan, tidak menonjolkan kehebatan diri, malah memilih membiarkan hasil kerjanya berbicara. Suatu malam, ia menonton wawancara Gibran di televisi. Sang wapres ditanya tentang pandangan oposisinya. Gibran menjawab tenang, kritik adalah vitamin bagi perubahan, bukan racun bagi semangat. Jawaban sederhana itu membuat Purbaya terdiam cukup lama. Di matanya, hanya sedikit pemimpin yang mampu melihat kritik sebagai bahan bakar, bukan ancaman. Namun, naluri politiknya masih belum tenang. Ia merasa setiap kebijakan pasti menyimpan kelemahan. Dengan penuh tekad, ia memerintahkan staf lamanya meneliti seluruh program teknologi merah putih. Ia ingin menemukan titik rapuh yang bisa dijadikan bukti bahwa euforia rakyat hanyalah ilusi sementara. Tapi semakin dalam ia menelusuri, semakin sulit ia menemukan kesalahan yang berarti. Beberapa hari kemudian, laporan tebal tiba di mejanya. Di dalamnya tertulis rincian tentang bagaimana jaringan satelit lokal Gibran telah menekan biaya internet hingga setengahnya, memungkinkan anak-anak di pelosok belajar daring dengan stabil. Bahkan, angka buta huruf digital turun drastis. Purbaya membalik lembar demi lembar dengan raut wajah yang kian serius. Ia tak menemukan satupun indikasi manipulasi. Di sela malam yang tenang, pikirannya melayang pada masa lalu. Ia teringat masa mudanya, ketika semangat perubahan juga mengalir deras dalam dirinya. Ia pernah punya mimpi besar seperti Gibran, membangun bangsa dengan gagasan, bukan hanya kekuasaan. Tapi waktu dan politik telah mengikis idealismenya perlahan, hingga kini ia hanya hidup dalam kebiasaan mengkritik. Ia menatap bayangannya di cermin, bertanya lirih, kapan terakhir kali aku percaya pada sesuatu selain kecurigaan? Keesokan harinya, Gibran mengumumkan program baru, Kampus Nusantara Terbuka, sistem pendidikan nasional berbasis kolaborasi daring antar universitas. Purbaya menonton dari balik layar, memperhatikan bagaimana Gibran menjelaskan ide itu dengan bahasa sederhana tapi menggugah. Tak ada kata berlebihan, tak ada janji muluk, hanya arah dan tindakan yang jelas. Di media sosial, gelombang dukungan muncul tanpa henti. Para mahasiswa, guru, dan bahkan pedagang kaki lima memuji gagasan itu sebagai langkah nyata menuju kesetaraan pendidikan. Untuk pertama kalinya, Purbaya merasa terasing di dunia yang dulu ia kuasai. Pandangannya tentang politik, yang selama ini keras dan kaku, mulai retak oleh kenyataan baru yang dibangun oleh generasi penerus. Namun egonya belum menyerah. Ia tetap berusaha menemukan sisi gelap di balik sinar kejayaan itu. Tidak ada pemimpin tanpa celah, katanya kepada dirinya sendiri. Tapi semakin ia mencari, semakin ia menemukan hal yang justru membuatnya kagum. Gibran tidak bermain dengan citra, tidak sibuk dengan pencitraan, ia bekerja dalam diam, namun hasilnya nyata. Beberapa hari kemudian, Purbaya menghadiri diskusi nasional tentang arah pemerintahan baru. Ia duduk di barisan depan, wajahnya serius namun matanya penuh pengamatan. Saat Gibran naik ke podium, ruangan mendadak hening. Dengan suara tenang, sang wapres membuka pidatonya tentang kecerdasan kolektif bangsa, menekankan bahwa kepemimpinan sejati bukan tentang satu kepala yang brilian, melainkan tentang menghidupkan potensi jutaan pikiran rakyat. Kalimat itu membuat dada Purbaya terasa sesak oleh rasa hormat yang belum pernah ia rasakan terhadap siapapun sebelumnya. Selepas acara, mereka sempat berpapasan di koridor. Gibran menatapnya sambil tersenyum sopan dan menunduk sedikit. "Terima kasih sudah datang, Pak," ucapnya pelan. Tak ada nada politik, hanya ketulusan seorang anak yang menghormati orang tua. Purbaya tidak menjawab, hanya menatap balik dengan pandangan yang sulit diartikan. Namun di balik diamnya itu, hatinya bergetar, sebuah perasaan yang lama ia lupakan, rasa kagum terhadap seseorang yang tak berusaha membuatnya kagum. Malam itu, Purbaya menulis di buku catatannya, "Mungkin aku salah menilai. Anak muda ini bukan sekadar pemimpin, ia cermin dari masa depan yang dulu kuimpikan." Dan sejak saat itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Purbaya mulai mempertimbangkan untuk tidak lagi berdiri sebagai pengkritik abadi, melainkan sebagai saksi lahirnya era baru yang ia sendiri tak sangka akan menyentuh hatinya. Sore itu, langit Nuswantara berwarna jingga keemasan ketika Purbaya menerima sebuah undangan resmi dari istana.
Surat itu ditulis dengan kalimat sederhana namun berwibawa, Wapres ingin berbicara langsung dengan Anda tentang arah bangsa. Purbaya memandang surat itu lama, seolah mencoba menebak maksud di balik kata-kata halus tersebut. Dalam benaknya, muncul berbagai kemungkinan, apakah ini jebakan politik, atau sekadar basa-basi diplomatis. Namun entah mengapa, hatinya terasa ringan. Ia tahu, pertemuan ini tak bisa dihindari. Ketika mobil dinas membawanya melintasi gerbang istana, kenangan masa lalu berkelebat di pikirannya. Ia pernah duduk di kursi pemerintahan, pernah berjalan di koridor yang sama, namun kini statusnya berbeda. Ia datang bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai pengamat yang diundang oleh generasi penerus. Langkahnya pelan, namun mantap, seolah setiap tapak membawa beban sejarah yang panjang. Ruang pertemuan itu tidak seperti yang ia bayangkan. Tidak megah, tidak penuh simbol kekuasaan. Dinding kaca memperlihatkan taman luas dengan pohon trembesi tua, dan di tengah ruangan hanya ada 2 kursi serta meja kayu berisi secangkir teh. Gibran sudah menunggu di sana, mengenakan kemeja putih polos tanpa jas. Saat Purbaya masuk, sang Wapres berdiri dan menundukkan kepala dengan sopan. "Terima kasih sudah datang, Pak," ucapnya lembut. Purbaya mengangguk singkat, menahan gengsi yang masih menempel di dirinya. "Saya hanya ingin tahu apa yang sebenarnya ingin Anda bicarakan," katanya datar. Gibran tersenyum kecil, lalu duduk kembali. Ia tidak memulai dengan basa-basi politik. "Saya tidak ingin membahas jabatan atau kekuasaan, Pak. Saya ingin bicara tentang masa depan, tentang bagaimana kita menyiapkan tanah ini untuk anak cucu nanti." Kalimat itu menembus kesunyian ruangan. Bagi Purbaya, jarang ada pemimpin muda yang berbicara dengan nada sejuk seperti itu. Biasanya, mereka datang membawa ambisi atau pembenaran. Tapi di depan matanya kini berdiri seseorang yang berbicara dengan ketenangan yang tulus. Ia menatap mata Gibran, mencari tanda kesombongan, namun tak menemukannya. Gibran lalu menunjukkan layar proyektor kecil yang menampilkan peta digital Nuswantara. Di sana, titik-titik cahaya menandai wilayah desa yang telah terhubung ke jaringan satelit pendidikan. "Lihat, Pak, ini bukan proyek saya. Ini karya ribuan anak muda di seluruh negeri yang ingin negaranya maju tanpa meninggalkan akar budaya," katanya. "Saya hanya membuka jalannya." Purbaya memandang peta itu dengan takjub. Ia melihat daerah-daerah terpencil yang dulu tak pernah tersentuh pembangunan kini mulai hidup kembali. "Semua ini dilakukan tanpa campur tangan asing?" tanyanya pelan. Gibran mengangguk. "Sebagian besar teknologi dibuat oleh anak bangsa. Kita tidak menolak dunia luar, tapi kita belajar berdiri dengan kaki sendiri." Kalimat itu membuat dada Purbaya terasa hangat, sesuatu yang lama hilang dari semangat politik yang pernah ia kenal. "Kenapa Anda mengundang saya ke sini?" tanya Purbaya setelah lama terdiam. Gibran tersenyum. "Karena saya tahu Bapak mencintai negeri ini, hanya saja caranya berbeda. Saya tidak ingin membuat Bapak setuju, saya hanya ingin mendengar pandangan dari seseorang yang telah melihat dunia politik dari masa ke masa." Suasana hening sejenak. Purbaya menatap wajah muda di depannya itu, dan untuk pertama kalinya ia merasa bukan sedang dihadapkan pada lawan, melainkan pada penerus. Mereka berbincang lama, tentang moral, pendidikan, masa depan, dan tantangan bangsa yang kian kompleks. Gibran tak sekalipun menyela. Ia mendengarkan setiap kata Purbaya dengan penuh hormat, sesekali mencatat di buku kecilnya. Di dalam hati, Purbaya merasakan sesuatu yang aneh, seolah darah lamanya yang dulu bersemangat kembali mengalir. Ia melihat dirinya yang muda dalam sosok di depannya. Ketika senja mulai berganti malam, Purbaya berdiri dan menatap langit dari balik jendela. "Saya dulu selalu menganggap generasi muda terlalu gegabah," katanya pelan. "Tapi hari ini saya sadar, mungkin yang gegabah itu saya, karena terlalu cepat menilai." Gibran tidak menanggapi dengan kata-kata, hanya membungkuk hormat, menghargai pengakuan yang begitu berat diucapkan oleh seorang senior sepertinya. Sebelum beranjak pergi, Purbaya menepuk bahu Gibran dengan lembut. "Jangan berhenti di tengah jalan, Nak. Negeri ini butuh orang yang berpikir dengan hati, bukan hanya dengan kepala." Gibran tersenyum. "Saya akan berusaha, Pak. Dan saya harap, kalau saya salah melangkah, Bapak tetap ada untuk mengingatkan." Ucapan itu membuat mata tua Purbaya sedikit basah. Malam itu, saat mobilnya meninggalkan istana,
Purbaya menatap gedung-gedung yang mulai berpendar di kejauhan. Dalam hatinya, sebuah rasa baru tumbuh, campuran antara hormat dan keyakinan. Ia tahu, pertemuan itu bukan sekadar dialog dua generasi, melainkan titik balik dalam sejarah negeri ini. Untuk pertama kalinya, ia percaya bahwa kebijaksanaan dan kecerdasan bisa bersatu dalam diri seorang pemimpin muda. Dan di balik sinar lampu kota yang berkelip, ia berbisik lirih, mungkin inilah awal dari perubahan yang selama ini kuimpikan. Beberapa bulan setelah pertemuan di Istana Senja, langit politik Nuswantara yang semula teduh mendadak gelap. Dunia diguncang krisis pangan global, rantai pasokan terputus, harga beras melambung tinggi, dan rakyat mulai gelisah. Berita tentang antrean panjang di pasar-pasar tersebar di layar televisi, menggantikan citra tenang pemerintahan muda yang sebelumnya begitu dihormati. Di ruang rapat kabinet, wajah-wajah serius menghiasi meja panjang. Gibran duduk di ujung meja, matanya tajam namun tenang. Ia tahu, inilah ujian sebenarnya bagi semua yang telah ia bangun. Gelombang kritik pun datang tanpa henti. Lawan politik menuding kebijakan pertanian modern Gibran sebagai penyebab kerentanan pasokan pangan. Media menulis judul-judul tajam, memutarbalikkan narasi yang dulu mengagungkan namanya. Bahkan sebagian rakyat yang dulu memujinya kini mulai ragu. Namun di tengah kekacauan itu, Gibran tidak kehilangan arah. Ia menolak menyalahkan pihak lain. Negara ini tidak boleh panik, ujarnya dalam rapat darurat. Kita akan membuka seluruh data, biarkan rakyat tahu kondisi sebenarnya. Keputusan itu membuat seluruh staf terdiam. Langkah seberani itu belum pernah dilakukan dalam sejarah negeri. Dalam hitungan jam, seluruh data ekonomi dan pangan nasional dibuka ke publik melalui sistem digital yang ia bangun sendiri, Transparansi Nuswantara. Rakyat bisa memantau langsung pergerakan stok, harga, dan jalur distribusi tanpa sensor. Sebagian pejabat ketakutan, namun rakyat mulai memahami situasi sebenarnya. Krisis ini bukan karena kegagalan pemerintahan, melainkan badai global yang melanda semua negara. Sementara itu, di kediamannya, Purbaya memperhatikan perkembangan itu dengan napas tertahan. Ia tak menyangka, anak muda yang dulu ia anggap naif justru memilih langkah paling berani, membuka kelemahan pemerintah sendiri. Dia sedang bermain di tepi jurang, gumamnya. Namun di balik kekhawatiran itu, ada rasa bangga yang sulit disembunyikan. Ia tahu, hanya pemimpin sejati yang berani menghadapi rakyat tanpa topeng pencitraan. Gelombang kepercayaan mulai pulih perlahan. Banyak rakyat yang sebelumnya kecewa justru mulai tergerak untuk membantu. Di berbagai daerah, komunitas tani dan mahasiswa saling berkolaborasi menyalurkan bahan pangan dari surplus wilayah lain. Gibran memanfaatkan jaringan Kampus Nusantara Terbuka untuk mengoordinasikan relawan di seluruh negeri. Dalam seminggu, antrean di pasar mulai berkurang. Di tengah badai, Gibran tidak hanya menenangkan rakyat, ia menggerakkan mereka. Namun, keberhasilan itu memunculkan perlawanan baru. Sejumlah elit politik yang kehilangan pengaruh merasa tersisih. Mereka menyebarkan kabar bohong, menuduh data transparan itu direkayasa. Di media sosial, serangan demi serangan diarahkan ke pribadi Gibran. Ia dituduh sebagai boneka teknologi, pemimpin tanpa pengalaman. Tetapi alih-alih melawan dengan kemarahan, Gibran memilih diam. Ia tahu, dalam politik, waktu selalu menjadi hakim paling adil. Suatu malam, Purbaya datang tanpa pemberitahuan ke istana. Ia menemukan Gibran masih duduk di ruang kerja, menatap layar yang menampilkan peta distribusi logistik nasional. "Kau tidak tidur?" tanya Purbaya pelan. Gibran tersenyum letih. "Kalau saya tidur, rakyat tidak makan besok pagi." Jawaban itu membuat Purbaya tercekat. Ia tak lagi melihat anak muda yang sok tahu, melainkan seorang pemimpin yang menanggung beban seluruh negeri di pundaknya. Mereka berbincang lama di bawah cahaya lampu temaram. Purbaya menasihatinya agar berhati-hati, karena kekuatan lama tidak akan diam melihat perubahan yang terlalu cepat. Namun Gibran hanya berkata, "Kalau saya berhenti karena takut, berarti saya tak pantas disebut wakil rakyat." Kalimat itu menggema di kepala Purbaya lama setelah ia pulang malam itu. Di hatinya tumbuh keyakinan baru bahwa generasi muda benar-benar telah mengambil alih tongkat sejarah. Hari demi hari berlalu, dan hasil kerja keras itu mulai terlihat. Krisis pangan berhasil dikendalikan tanpa impor besar-besaran. Rakyat mulai kembali percaya
Bahkan media internasional memuji langkah berani Nuswantara sebagai model pemerintahan transparan di era modern. Dalam wawancara dengan salah satu stasiun asing, Gibran berkata singkat, "Krisis menguji siapa kita sebenarnya. Saya memilih diuji bersama rakyat, bukan di atas mereka." Kata-kata itu menyebar seperti bara kecil yang menyalakan kembali semangat nasional. Di desa-desa, petani menamai gudang pangan baru mereka lumbung Gibran sebagai simbol kepercayaan. Bagi rakyat kecil, ia bukan sekadar pejabat, tapi pelindung yang memahami penderitaan mereka tanpa banyak bicara. Dan bagi Purbaya, Gibran telah melewati tahap yang tak banyak pemimpin sanggup jalani, menjadi pemimpin bukan karena kekuasaan, melainkan karena kepercayaan. Namun Gibran tahu, kemenangan ini hanyalah jeda. Ia memahami bahwa badai berikutnya akan datang dengan wajah berbeda, bukan dari luar, tapi dari dalam sistem itu sendiri. Ia menatap peta digital di hadapannya, lalu berkata pelan pada dirinya sendiri, "Kita sudah menaklukkan krisis, tapi pertarungan sejati baru dimulai." Di kejauhan, Purbaya berdiri di beranda rumahnya, memandang langit malam yang mulai cerah. Ia tersenyum tipis, merasa tenang sekaligus bangga. Dalam hatinya ia berbisik, anak itu tak hanya cerdas, tapi juga berani menghadapi gelap tanpa lentera. Dan malam itu, Nuswantara kembali tenang, meski di bawah permukaannya, arus sejarah sedang bersiap mengubah segalanya. Pagi itu, udara di ibu kota terasa berbeda. Setelah berbulan-bulan dihantam krisis, negeri Nuswantara mulai pulih. Pasar kembali ramai, harga pangan stabil, dan wajah-wajah rakyat memantulkan sinar harapan. Di tengah euforia itu, sebuah berita mengejutkan muncul. Purbaya dijadwalkan menjadi pembicara utama dalam debat nasional bertajuk Kepemimpinan dan Masa Depan Bangsa. Undangan itu datang langsung dari Gibran. Banyak yang menduga, ini akan menjadi pertemuan publik pertama mereka sejak badai politik mereda. Ketika hari itu tiba, Aula Besar Nusantara Convention Hall dipenuhi ribuan orang dari berbagai kalangan, akademisi, jurnalis, mahasiswa, hingga petani. Di tengah sorot lampu dan kamera, suasana terasa tegang. Semua ingin tahu, apakah Purbaya akan kembali menyerang seperti masa lalu, atau justru menanggalkan pedangnya. Di belakang panggung, Gibran menunggu dengan sikap tenang, mengenakan setelan sederhana tanpa simbol politik di dada. Ia tahu, apapun yang akan terjadi hari ini akan tercatat dalam sejarah. Purbaya melangkah naik ke podium dengan langkah perlahan namun pasti. Rambutnya telah memutih seluruhnya, tapi matanya masih menyala dengan semangat yang sama seperti puluhan tahun lalu. Ia membuka pidatonya dengan nada datar, menceritakan perjalanan panjang politik Nuswantara, tentang bagaimana ia telah menyaksikan generasi demi generasi pemimpin datang dan pergi. "Saya telah melihat banyak wajah kekuasaan," katanya. "Namun jarang yang benar-benar mengerti makna melayani." Suasana ruangan berubah hening ketika ia berhenti sejenak, menarik napas dalam. Lalu, dengan suara yang mantap, ia melanjutkan, "Selama ini saya menjadi pengkritik paling keras terhadap pemerintah muda ini. Saya menilai dengan curiga, menganggap semua langkahnya hanyalah pencitraan. Tapi saya salah. Saya menyaksikan sendiri bagaimana seorang pemimpin muda berani membuka seluruh kebijakannya untuk dihakimi rakyat. Ia tidak bersembunyi di balik gelar, tidak berlindung di bawah ketakutan." Sorak tepuk tangan mulai terdengar dari sudut ruangan. Gibran yang duduk di barisan depan menundukkan kepala, menahan haru. Purbaya melanjutkan pidatonya tanpa ragu. "Hari ini saya berdiri di sini bukan untuk mengkritik, melainkan untuk mengakui bahwa dalam sejarah bangsa ini, jarang ada pemimpin yang sanggup memadukan kecerdasan dan kerendahan hati seperti Gibran Rakabuming. Ia bukan hanya wakil presiden, ia adalah jembatan antara masa lalu dan masa depan." Kata-kata itu mengguncang seluruh ruangan. Kamera televisi menyorot wajah Gibran, yang tampak menahan emosi. Purbaya menatapnya dari podium dan tersenyum tipis. "Anak muda ini mengajarkan pada kita bahwa kekuasaan bukan warisan, tapi tanggung jawab." Ia memilih bekerja dalam senyap ketika dunia sibuk berteriak. Dan hari ini, saya, Purbaya, mengakui di hadapan bangsa bahwa dialah wakil presiden tercerdas sepanjang masa. Sorakan membahana, tepuk tangan menggema tanpa henti. Bahkan sebagian orang berdiri memberikan penghormatan. Bagi banyak orang, itu bukan sekadar pernyataan, melainkan simbol rekonsiliasi dua generasi yang selama ini terpisah oleh ego dan prasangka.
Gibran berdiri dan menghampiri panggung, lalu menyalami Purbaya dengan hangat. Keduanya saling menatap, seakan berbicara tanpa kata. Ketika mikrofon diberikan padanya, Gibran hanya berkata singkat, "Saya bukan yang paling cerdas, Pak. Saya hanya beruntung punya lawan yang jujur, yang tidak takut berkata benar bahkan ketika itu menyakitkan. Kritik Bapak membuat saya lebih kuat. Saya belajar bahwa bangsa ini tidak butuh pujian, tapi keseimbangan antara keberanian dan kebijaksanaan." Kalimat itu membuat ruangan kembali hening, lalu pecah dalam tepuk tangan yang lebih panjang lagi. Setelah acara usai, banyak media mencoba mewawancarai Purbaya. Namun ia menolak semua tawaran, hanya berkata kepada seorang wartawan muda, "Tugas saya selesai." Kini giliran mereka melanjutkan perjuangan dengan cara yang lebih cerdas. Ucapannya singkat, tapi maknanya dalam. Ia tahu, pengakuan yang baru saja ia berikan bukan tanda menyerah, melainkan bentuk kejujuran tertinggi dari seorang idealis yang akhirnya menemukan penerus sejati. Malamnya, berita pengakuan itu menjadi topik utama di seluruh negeri. Media menulis tajuk besar, "Purbaya akui kecerdasan Wakil Presiden Gibran, awal babak baru kepemimpinan Nuswantara." Di jalan-jalan, rakyat berbicara tentang momen itu dengan nada bangga. Bagi mereka, bukan sekadar pidato, melainkan bukti bahwa politik bisa menjadi tempat persatuan, bukan hanya perpecahan. Di kediamannya yang sunyi, Purbaya menatap layar televisi yang menayangkan ulang pidatonya. Ia tersenyum samar, lalu menatap foto lamanya saat masih muda. "Akhirnya aku melihat cita-cita itu hidup kembali," gumamnya. Sementara di istana, Gibran berdiri di balkon, memandang lampu kota yang berkelip di bawah langit malam. Ia tahu, hari ini bukan akhir perjuangan, ini baru awal dari perjalanan panjang menuju negeri yang benar-benar tercerahkan. Dan pada malam yang tenang itu, dua generasi yang pernah berseberangan kini berdiri di sisi sejarah yang sama, menjaga cahaya baru yang menyala di hati Nuswantara. Sebuah cahaya yang lahir dari keberanian, kejujuran, dan pengakuan seorang lawan yang akhirnya melihat kebenaran. Setelah pidato bersejarah itu, suasana Nuswantara berubah perlahan namun pasti. Di balik riuhnya tepuk tangan dan pemberitaan, sesuatu yang lebih besar sedang tumbuh, revolusi sunyi. Sebuah gerakan yang tak ditandai dengan spanduk atau teriakan, melainkan oleh kesadaran baru di hati rakyat. Gibran, yang sebelumnya dikenal tenang dan terukur, kini menjadi simbol perubahan tanpa gembar-gembor. Ia tahu, bangsa tidak akan bangkit hanya dengan wacana, melainkan dengan kerja nyata yang menembus akar kehidupan rakyat. Langkah pertama yang ia ambil bukanlah membangun gedung tinggi atau proyek besar, melainkan membangun kepercayaan. Ia menghapus jarak antara istana dan rakyat, memerintahkan agar setiap pejabat wajib menginap di desa minimal seminggu dalam setahun untuk mendengar keluhan warga secara langsung. Keputusan itu semula dianggap populis, tapi dalam waktu singkat hasilnya terlihat nyata. Laporan-laporan kebijakan mulai berpihak pada rakyat kecil, bukan pada kepentingan kelompok. Purbaya yang kini lebih banyak diam di belakang layar, mengikuti perkembangan itu dengan kagum. Ia sering diundang secara pribadi oleh Gibran untuk berdiskusi, bukan sebagai penasihat formal, tapi sebagai sahabat yang mengingatkan arah perjuangan. Dalam salah satu pertemuan, Purbaya berkata lirih, "Kau tahu apa yang membuatku yakin pada langkahmu?" Gibran hanya menatap dan tersenyum. "Karena kau tidak berusaha menjadi seperti siapapun. Kau menjadi dirimu sendiri." Gerakan revolusi sunyi itu menjalar ke berbagai sektor. Di bidang pendidikan, Gibran meluncurkan program sekolah terbuka Nuswantara, di mana siapapun bisa belajar tanpa biaya dengan bimbingan para relawan. Di bidang teknologi, ia mendirikan pusat inovasi di kota-kota kecil agar generasi muda tak perlu hijrah ke ibu kota untuk berkarya. Semua berjalan tanpa seremoni megah, hanya kerja senyap yang berbuah besar. Namun, di balik semua keberhasilan itu, Gibran tahu bahwa perubahan sejati selalu menimbulkan perlawanan. Kelompok lama yang kehilangan kekuasaan mulai membangun narasi baru, menuduhnya memusatkan kendali dan menyingkirkan tradisi. Mereka menyebarkan kabar miring, mencoba memecah kepercayaan rakyat. Tapi Gibran tak membalas dengan kemarahan. Ia justru menanggapinya dengan membuka seluruh data dan kebijakan kepada publik, membiarkan transparansi menjadi tamengnya. Sikap itu justru membuatnya semakin dihormati. Rakyat melihat bahwa pemerintahannya tak dibangun dari citra, melainkan dari kejujuran.
Bahkan lawan politik yang dulu keras kini mulai melunak. Purbaya menyebut fenomena itu sebagai keajaiban moral karena Gibran berhasil mengubah sistem yang keras menjadi ruang dialog yang terbuka. Setiap kebijakan kini melalui musyawarah lintas golongan, seolah semangat leluhur kembali hidup di tengah dunia modern. Suatu sore, Gibran berjalan menyusuri pasar tradisional di kota kecil yang dulu dilanda kemiskinan. Ia tidak membawa pengawal, hanya ditemani 2 asisten muda. Warga menyambutnya tanpa jarak, menyalaminya sambil menceritakan bagaimana hidup mereka mulai membaik. Salah satu pedagang tua berkata, "Kami dulu hanya percaya pada janji, sekarang kami percaya pada hasil." Kalimat itu membuat Gibran terdiam lama, karena di sanalah esensi perjuangan itu bermuara. Di sisi lain, generasi muda mulai menulis tentang fenomena kepemimpinan baru ini. Mereka menamai era itu sebagai masa kebangkitan cerdas, di mana intelektualitas dan empati berjalan berdampingan. Buku, film, dan musik terinspirasi oleh langkah-langkah kecil Gibran yang mengubah arah bangsa. Ia tak lagi hanya dipandang sebagai wakil presiden, melainkan sebagai guru peradaban yang membangkitkan kesadaran kolektif. Namun di tengah kesuksesan itu, Gibran tetap berhati-hati. Ia tahu sejarah telah berkali-kali menunjukkan bahwa ketika pujian terlalu tinggi, kejatuhan bisa datang tanpa aba-aba. Karena itu, ia membentuk Dewan Etika Nasional yang terdiri dari tokoh-tokoh lintas bidang, termasuk Purbaya, untuk menilai setiap keputusan pemerintah. Tidak ada pemimpin yang sempurna, ujarnya. Tapi bangsa bisa sempurna jika pemimpinnya mau mendengar. Langkah bijak itu semakin memperkuat legitimasinya. Para pemimpin dunia mulai memuji cara Nuswantara membangun masa depan tanpa melupakan akar budaya. Mereka menyebutnya model baru kepemimpinan global, kecerdasan yang berakar pada nilai-nilai manusia. Sementara di dalam negeri, rakyat merasa menjadi bagian dari sejarah yang sedang ditulis, bukan hanya penonton dari kejauhan. Suatu malam, di beranda istana, Gibran memandangi bintang-bintang sambil memikirkan perjalanan yang telah ia lalui. Ia teringat kata-kata Purbaya dulu, bangsa ini tidak butuh pemimpin yang sempurna, tapi yang mau berjalan di antara rakyatnya. Ia tersenyum kecil, menyadari bahwa revolusi sejati tidak terjadi dalam hiruk-pikuk, melainkan dalam keheningan hati yang memilih untuk berubah. Dan di sanalah revolusi sunyi itu terus berjalan, tidak dengan pedang atau kekuasaan, melainkan dengan kejujuran dan keteladanan. Di balik kesederhanaannya, Gibran menanamkan warisan terbesar bagi bangsanya, kesadaran bahwa kecerdasan sejati bukan diukur dari kata-kata, melainkan dari tindakan yang menyalakan harapan di hati jutaan orang. Waktu berlalu, dan Nuswantara memasuki masa yang belum pernah dialami sebelumnya. Di bawah kepemimpinan Gibran, negeri itu tumbuh menjadi pusat ilmu dan peradaban baru. Kota-kota yang dulu dikenal karena hiruk-pikuk politik kini berganti wajah menjadi taman pengetahuan, tempat anak muda berdiskusi, bereksperimen, dan berinovasi tanpa rasa takut. Semua dimulai dari visi sederhana, membangun bangsa bukan dengan kekuasaan, melainkan dengan pemikiran. Gibran tidak lagi dikelilingi oleh pejabat atau pengawal, melainkan oleh para pemikir muda yang ia sebut penjaga nurani bangsa. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, petani, seniman, ilmuwan, hingga tokoh agama, yang bersama-sama menciptakan sistem pemerintahan berbasis dialog terbuka. Tidak ada lagi keputusan yang dibuat di balik pintu tertutup. Setiap kebijakan diperdebatkan dengan jujur, setiap suara dihargai. Inilah warisan terbesar yang mulai tumbuh, demokrasi berbasis kesadaran, bukan sekadar suara. Purbaya yang kini tinggal di daerah pegunungan kerap mendapat undangan untuk memberikan kuliah umum. Ia menolak disebut guru bangsa, tapi generasi muda tetap memandangnya sebagai tokoh moral yang mengajarkan integritas. Dalam setiap ucapannya, ia tak pernah lupa menyebut nama Gibran. Ia adalah murid yang mengalahkan gurunya, ujarnya suatu kali di hadapan ratusan mahasiswa. Dan itu hal yang paling membanggakan dalam hidup saya. Sementara itu, Gibran mulai jarang tampil di publik. Ia memilih bekerja dari balik layar, lebih banyak menulis dan berdialog dengan rakyat melalui forum daring yang dibuat khusus untuk menampung ide-ide dari seluruh pelosok negeri. Dari situ lahir ribuan proyek kecil, irigasi sederhana di desa, perpustakaan keliling, dan pusat energi terbarukan yang dikelola anak muda. Semua berjalan tanpa perintah, hanya karena inspirasi yang menular dari keteladanan pemimpinnya.
Suatu hari, kabar datang bahwa kesehatan Purbaya menurun. Gibran pun memutuskan untuk menemuinya di kediaman sederhana di lereng gunung. Mereka berbicara panjang di beranda, ditemani kabut yang menuruni pepohonan. "Aku sudah melihat apa yang dulu hanya bisa kubayangkan," kata Purbaya dengan suara lirih. "Bangsa ini akhirnya dipimpin oleh orang yang tidak haus akan pujian." Gibran menunduk, matanya berkaca. "Saya hanya melanjutkan jalan yang Bapak buka," ujarnya pelan. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, Purbaya berpulang dengan tenang. Berita kepergiannya mengguncang seluruh negeri, tapi di balik kesedihan itu, rakyat merasa telah kehilangan bukan sekadar tokoh, melainkan penjaga moral bangsa. Gibran menggelar upacara penghormatan sederhana di Taman Nasional yang dahulu mereka dirikan bersama. Dalam pidatonya, ia berkata, "Purbaya mengajarkan bahwa kejujuran adalah bentuk tertinggi dari kecerdasan. Dan saya akan menjaga pelajaran itu selama saya hidup." Setelah kepergian sahabatnya, Gibran semakin fokus pada misi terakhirnya, menyiapkan generasi penerus yang lebih bijak dari dirinya. Ia membentuk Akademi Nuswantara Cendekia, tempat anak-anak muda belajar kepemimpinan berbasis etika, bukan kekuasaan. Tidak ada gelar, tidak ada ranking, hanya pembelajaran tentang tanggung jawab dan kebijaksanaan. Program itu segera menjadi model pendidikan moral di banyak negara. Dunia mulai memandang Nuswantara sebagai negeri pencerahan baru. Konferensi global diadakan di ibu kota untuk mempelajari model Gibran, cara memimpin yang berpadu antara logika dan rasa. Para pemimpin dunia terkesima melihat bagaimana negeri itu berhasil menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kemanusiaan. Dalam setiap pidatonya, Gibran selalu menekankan satu kalimat, kemajuan tanpa empati adalah kehancuran yang berkilau. Tahun demi tahun berlalu, dan usia Gibran mulai menua. Namun semangatnya tak pernah padam. Ia lebih banyak menulis buku berisi refleksi kepemimpinan dan nilai-nilai moral yang ia pelajari sepanjang hidupnya. Salah satu kutipan terkenalnya berbunyi, "Bangsa tidak diukur dari tinggi menaranya, tapi dari kedalaman pikirannya." Kalimat itu menjadi semboyan nasional, tertulis di dinding setiap sekolah dan gedung pemerintahan. Ketika akhirnya ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan, rakyat menolak dengan air mata. Tapi Gibran menenangkan mereka. "Seorang pemimpin sejati tahu kapan harus pergi agar bangsa tetap tumbuh," katanya dalam pidato terakhirnya. Ia meninggalkan istana dengan langkah ringan, menatap langit sore yang berwarna keemasan, sementara ribuan rakyat melambai tanpa suara, momen sunyi yang lebih berharga dari segala tepuk tangan. Bertahun-tahun setelah kepergiannya dari dunia politik, nama Gibran dan Purbaya tetap hidup dalam sejarah Nuswantara. Buku-buku, film, dan lagu-lagu diciptakan untuk mengenang mereka. Namun bagi rakyat, warisan terbesar bukanlah patung atau monumen, melainkan cara berpikir yang mereka tinggalkan, bahwa kecerdasan sejati adalah ketika pemimpin bisa membuat rakyatnya berpikir dan merasa lebih baik dari sebelumnya. Di puncak sebuah bukit, berdiri dua batu kecil berdampingan, satu bertuliskan nama Purbaya, satu lagi bertuliskan Gibran. Di antara keduanya, tertulis kalimat sederhana, "Disinilah dua generasi bertemu, bukan untuk bersaing, tapi untuk saling mengerti." Dan dari tempat itu, cahaya matahari selalu memancar lebih lembut setiap pagi, seolah memberi isyarat bahwa warisan sang cendekia akan terus hidup, menuntun Nuswantara menuju masa depan yang semakin terang.